Selamat sore Pak Tituk. Selamat sore, Wida. Nggih, salam Wida. Bagaimana kabar hari ini? Kabarnya hari ini alhamdulillah sehat, waras dan rezeki lancar. Alhamdulillah. Kabar Oh Wida iya, bagaimana? Wida bagaimana? Wida. saya Sehat. juga Alhamdulillah baik juga Pak Nggih, Tituk. siap, sip, sip. Iya. Hari ini kita akan coaching ya Bu Pak Tituk ya. Iya, siap, Bu. Membahas tentang apa ya Pak? Eh, saya mau ngomongin sesuatu, Bu, tentang apa namanya yang public speaking. Itu saya kan masih ada kendala di public speaking. Saya inginnya itu public speaking yang akan saya jalani ke depannya itu berjalan dengan baik dan lancar mulai dari awal sampai akhir. Itu yang ingin saya bicarakan. Buat Pak Tituk, apa sih yang ingin didapatkan nanti dari akhir coaching kita kali ini? Yang ingin saya dapatkan nanti itu ketika penerapan public speaking itu saya tidak gugup lagi, kemudian saya lebih percaya diri dan nanti dapat feedback yang baik dari audiens bagi saya nanti. Ya, berarti upaya peningkatan public speaking. Oke, buat Pak Tito, hal apa ya yang kira-kira membuat Anda gugup ketika menghadapi audiens? Begini Ibu, yang bikin saya gugup itu mungkin karena belum terbiasa. Saya belum terbiasa, jam terbangnya mungkin saya belum terbiasa Ibu. Jadi terus terutama itu yang bikin saya gugup di depan audiens dan persiapan materi yang masih kurang dan Ya, banyak lagi hal yang masih belum bisa saya maksimalkan seperti itu. tadi Pak Tutup mengatakan gugup. Oke, Seperti betul. apa sih rasa gugup dalam situasi dan persiapan yang bagaimana? Rasa gugup yang saya alami pada waktu pelaksanaan kayak bicara di depan audiens ya Bu ya, itu saya sering apa nggih berdek ya gitu kan, nervous sehingga saya sering kali ngeblank. Jadi materi yang akan saya sampaikan itu hilang karena saya beranggapan bahwa apa audiens saya itu lebih paham dan nantinya yang saya takutkan itu ketika ada yang bertanya saya tidak bisa menjawab, tidak mau menjawab seperti itu tidak. Kan itu yang jadi gugupnya seperti itu. Iya, iya. Baik, ketika gugup, takut audiensnya lebih paham. Kira-kira untuk kedepannya rencana Pak Tituk apa agar tujuan yang diharapkan oleh Pak Tituk bisa tercapai? Kalau rencana sih yang pertama mungkin saya lebih mempersiapkan materi seperti itu, materi kemudian lebih banyak berlatih dan meminta bantuan kepada rekan-rekan saya. Kebetulan yang di CGP ini kan bisa dimintai bantuan banyak di sini yang itu apa? Yang pandai public speaking. Ya. Itu. Selain memperdalam materi, banyak berlatih, ada juga bertanya dengan rekan sejawat CGP dan Betul. lain sebagainya. Oke. Usul yang sangat bagus dari Pak Tito. Dari rencana tadi, adakah yang diprioritaskan, diutamakan? Ada Bu. Yang saya prioritaskan mungkin materi yang lebih saya persiapkan lagi. Jadi saya akan mungkin lebih mencari materi-materi yang lebih baik lagi. Kemudian akan terus banyak berlatih dan saya percaya dengan apa namanya strategi persiapan materi bisa membantu saya mengatasi rasa gugup. Seperti itu. Ya, oh, sangat baik sekali Pak Tito. Terima Untuk kasih. strategi yang dapat digunakan pada rencana tersebut, eh, apa yang menurut Pak Tito harus lebih lagi dikembangkan? Kalau materi apa strateginya yang pertama saya akan
mencari referensi tentang terkait materi yang akan saya sampaikan, baik melalui YouTube atau Google, ataupun saya akan minta mungkin di rekan-rekan. Kemudian saya akan lebih membuat slide-slide yang menarik agar nanti audiens saya itu lebih tertarik ketika slide yang saya tampilkan itu menarik memang bagi audiens. Kemudian mungkin saya perlu menggunakan intonasi dan gestur tubuh untuk mendukung saya pada waktu penyampaian materi. Dan yang terakhir, saya akan selalu meminta feedback kepada audiens umpan balik agar saya lebih bisa mengetahui seberapa mana saya mampu, seperti itu Bu. Kemudian untuk awal-awalnya mungkin strateginya saya gunakan mungkin menggunakan stop ya, dari stop seperti yang di 2.2 kemarin itu. Sebelum pelaksanaan sesuatu kegiatan, mungkin pelaksanaan stop itu bisa membuat kita lebih fokus, seperti itu. Sangat bagus sekali Pak Tituk, strateginya memperdalam materi, slide menarik, intonasi juga, ada juga ketika minta feedback, umpan balik dari audiens. Aduh, itu sudah sangat bagus Pak Tituk. Strategi yang tepat sekali. Lantas apa komitmen Pak Tituk terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya yang pasti, saya akan berkomitmen yang pertama akan berlatih secara terus-menerus. Itu yang mungkin saya jadi utamakan. Kemudian mencari materi-materi yang mendukung untuk materi yang akan saya sampaikan. Kemudian saya juga akan mencari teman-teman, rekan-rekan yang bisa bantu atau mendukung saya dalam penyampaian agar nanti bisa berjalan dengan baik. Oh iya, tadi Pak Tituk sudah menyampaikan rekan-rekan. Kalau boleh saya tahu siapa atau apa yang dapat membantu Pak Tituk? Kalau untuk yang siapanya mungkin jauh-jauh saya sudah berhadapan dengan Bu Ida. Bu Ida mungkin gaya intonasinya kan sudah sangat bagus kan. Kita bisa dengan rekan-rekan yang lain di JGP ini semuanya pada mahir, seperti Pak Indra. Pak Indra sudah biasa menjadi host salah satu acara gitu ya, seperti itu kan. Kemudian ada Bu Lisa itu yang bicaranya itu lebih kalem tapi sistematis. Pak Joko yang berpengalaman dan sebagainya, tapi semuanya sudah sangat baik. Mungkin ke mereka mungkin saya bisa meminta bantuan. Oh iya, bagaimana dengan rencana tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini Pak Tituk? Setelah saya melakukan coaching dengan Bu Ida, mungkin saya akan lebih mempersiapkan apa rencana tadi agar pada waktu pelaksanaan bisa saya jalankan dengan maksimal dan optimal, seperti itu Bu. Iya. Mungkin Baiklah Bapak Tituk, saya rasa ini sudah cukup untuk hari ini. Silakan mengimplementasikan strategi yang bagus tadi, banyak dari A sampai B sampai C tadi. Dan nanti jangan lupa beritahu saya ya kabar hasilnya nanti. Pasti Bu, Semangat terus buat Pak Tituk. Pasti Bu, nanti setelah pelaksanaan nanti hasilnya akan saya sampaikan. Mungkin kalau ada kendala lagi saya minta bantuan Bu Ida untuk sharing-sharing lagi ke depannya. Boleh, saya siap selalu. Terima kasih Pak Tituk. Sama-sama Bu, saya ucapkan terima kasih Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Nyapa. Halo Bida. Halo Pak Tituk. Selamat sore Bida.
Selamat sore juga Pak Titut. Bagaimana kabarnya Bu Ida hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini cukup Eh, baik Pak Titut. ya, siap, siap, siap. Bu Ida, eh, apa yang bisa saya bantu? Iya Pak Titut, saya mau cerita tentang itu loh, siswa saya di kelas itu bagaimana sih kok ada yang kurang bersemangat dalam belajar. Apa mungkin saya kepingin meningkatkan lagi kompetensi saya dalam mengelola kelas. Jadi Bu Ida ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas nih. Sudah bagus dalam upaya meningkatkan kompetensi yang ada di kelas. Kemudian tujuan Bu Ida dalam meningkatkan kompetensi kelas tersebut dalam pembicaraan ini apa? Ya itu Pak, saya ingin sih kelas saya itu kondusif, menyenangkan, membuat siswa saya pokoknya belajar sambil happy lah. Happy. Oke. Kemudian ada enggak tantangan kira-kira? Nanti ketika Bu Ida nanti ketika mencapai tujuan, tantangannya apa kira-kira Bu Ida? Ya itu Pak, tantangan saya itu saya masih dalam kesulitan dalam membuat situasi kelas yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Mungkin apa saya rasa ya kelas 1 peralihan dari masa kanak-kanak ke sekolah dasar. Oke, jadi memang transisi kelas itu kan transisi dari PAUD TK sampai ke kelas 1 kan memang lumayan menyita menguras tenaga nggih. Nah, kira-kira Bu Ida apa yang Bu Ida butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Apa yang dibutuhkan? Saya rasa sih saya membutuhkan strategi Pak dalam mengendalikan kelas, kondisivitas biar anak suka lagi pembelajaran yang saya lakukan. Bu Ida membutuhkan strategi. Kira-kira strategi seperti apa yang Ibu harapkan agar bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara saat proses pembelajaran tersebut yang dimaksud oleh Bu Ida? Apa Bu? Kira-kira? Ya, mungkin yang pertama saya akan memahami dulu latar belakang kenapa sih siswa saya di kelas begitu, apa karena bosan, apa karena pembelajarannya yang kurang menarik. Baik Bu, Bu Ida, mungkin agar pembelajaran Bu Ida itu mungkin apa yang bisa dilakukan agar bisa menarik perhatian dari orang Bu Ida? Karena ini pada proses pembelajaran, mungkin saya akan pertama akan fokus pada media pembelajarannya, Pak. Selain itu, ada lagi enggak kira-kira? Saya mungkin akan coba mempraktekkan diferensiasi pembelajaran Ya, juga mungkin asesmen diagnosis juga perlu ya Pak ya. sip itu Bu. Baik, kira-kira rencana Bu Ida nanti agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai, apa itu rencananya kira-kira? Ya mungkin saya akan membuat PPT yang lebih menarik lagi sesuai dengan jiwa anak-anak, melakukan juga ice breaking. Mungkin ketika anak bosan saya juga akan melakukan teknik stop tadi Pak. Oke. Kayak SPK PPT kan sama apa teknik stop ya? Sudah Ya, dipelajari kita kemarin di 2.2 ya. iya Iya. Pak Titut. Oke. Ah, Kira-kira apa komitmen Bu Ida terhadap rencana aksi yang mau Bu Ida lakukan? Kira-kira apa komitmennya Bu Ida?
Mungkin saya untuk menjaga komitmen ini akan berusaha menyiapkan modul ajar dan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid, Pak. Sudah mantap loh Bu itu Bu. Nah, untuk mendukung itu siapa ya yang bisa membantu Ibu dalam menyiapkan modul ajar, baik itu PPT atau modul ajar dan sebagainya? Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu? Kalau orang di lembaga saya sih ada, Pak, namanya Pak Frandi. Beliau itu OPS sekaligus guru olahraga di lembaga kami. Dia pandai juga dalam hal IT. Apa sudah memiliki gambaran Bu tentang yang mau apa Bu Ida lakukan? Sudah, Iya, Pak. sudah. Saya sudah punya gambaran tentang hal apa yang akan saya lakukan lebih dahulu, mulai dari merencanakan pembelajaran, PowerPoint, ice breaking, teknik stop, baik. Mungkin hal itu yang sudah ada di benak saya. Apa hal yang akan saya lakukan nantinya? Nah, Bu Ida sudah punya strategi sudah bagus, mungkin sudah bisa melaksanakan gitu. Kira tindak lanjut yang akan Bu Ida lakukan nanti setelah baik pelaksanaan di kelas dan sesi coaching hari ini, apa tindak lanjut Bu Ida? Tindak lanjut yang akan saya lakukan mungkin mengimplementasikan strategi tadi, juga lebih banyak lagi belajar dalam melakukan pendekatan terhadap murid, Ya, memperbarui media, juga bisa dengan itu meminta feedback dari murid saya, mungkin kurang apa. Iya. sebetulnya yang Bu Ida lakukan sudah mantap loh Bu. Ibu Ida keren sekali. Mungkin ada lagi Bu yang mau dipertanyakan? Apa cukup untuk hari ini? Saya rasa sudah cukup, Pak. Panjenengan Bu Ida, nanti nanti hasilnya mungkin Bu Ida setelah melakukan, boleh enggak saya minta bagaimana nanti hasilnya seperti apa? Nanti saya konfirmasi ke Pak Tito bagaimana hasil dari saya implementasikan. Jangan sungkan-sungkan Bu, nanti saya juga sharing, kita saling sharing saja nanti untuk pembelajaran yang ada di lembaga kita. Terima kasih Bu Ida. Salam sehat Pak Tito, baik hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.